Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saya berharap semua dalam keadaan baik, sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Kembali bertemu dalam sapaan harian GKJ Manahan. Mari kita sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Segala puji, hormat dan kemuliaan kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan, Allah sumber kekuatan, Allah yang penuh cinta, Allah yang penuh dengan kebaikan. Kami bersyukur untuk hari baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Saat ini kami hendak mendengarkan sabda-Mu, kiranya Engkau menerangi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu terus menyala dalam hati, hidup, dan perilaku kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam masyarakat Jawa itu ada filosofi yang mengungkapkan urip iku urup. Sebuah filosofi yang mempunyai makna yang mendalam, yang mengingatkan kita bahwa hidup itu harus bermakna bagi sesama. Hidup itu bagi urup. Hidup itu baru urup, menyala seperti bara api. Kalau kita itu peka, peduli, berbagi kepada sesama, terlebih kepada mereka yang membutuhkan. Pentingnya memaknai hidup juga tampak dari kisah tentang orang kaya dan Lazarus ketika mereka sama-sama meninggal. Nama Lazarus itu artinya Allah menolong. Dalam kisah, dalam kitab Lukas, itu kan diungkapkan kalau Lazarus itu seorang yang badannya penuh borok, miskin, lapar. Dan dia ingin makan, dia nggak mempunyai makan. Dan sebenarnya dia hanya ingin makan dari remah-remah roti yang jatuh di meja orang kaya. Namun sayang, Lazarus tidak mendapatkan roti. Jangankan roti yang besar, remah-remah pun tidak. Malah sebaliknya yang terjadi, anjing-anjing datang menjilati borok Lazarus. Padahal yang namanya anjing pada saat itu adalah binatang yang najis. Sudah lapar, miskin, sakit, tambah najis. Inilah kondisi Lazarus. Kisah selanjutnya menceritakan ketika Lazarus dan orang kaya tersebut sama-sama mati. Keadaan mereka berubah 180 derajat. Ketika Lazarus mati, dia dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham yang menunjuk pada suasana surgawi. Sebaliknya orang kaya tersebut menderita sengsara, dan ketika dilihatnya Lazarus duduk di pangkuan Abraham, orang kaya tersebut memohon belas kasihan dari Abraham. Ia menderita kehausan karena panasnya api. Yang ini dihubungkan dengan penderitaan neraka. Ia memohon agar Lazarus diperkenankan mencelupkan ujung jarinya ke air untuk menyejukkan lidahnya. Mendengar permohonan tersebut, Abraham menolak. Dalam kitab Lukas 16 ayat 25 dan 26 demikian bunyinya. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk, sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberangi." Jadi orang kaya tersebut dianggap tidak layak untuk menerima belas kasih dari Abraham. Karena tindakannya yang tidak baik selama hidupnya di dunia. Di samping itu, dalam keabadian keadaan tidak bisa diubah lagi.
Di antara mereka terhampar jurang yang tak mungkin terseberangi. Orang kaya kemudian mengubah permohonannya. Dia tidak ingin saudaranya lain yang saat itu hidupnya mungkin tidak benar, jangan sampai menderita seperti dia. Karenanya dia memohon agar Lazarus memberitahu kelima saudaranya yang masih hidup agar mereka nantinya selamat. Namun permintaan tersebut ditolak lagi. Karena di dunia Tuhan sudah kirim para nabi untuk mengingatkan mereka. Dari kisah ini apa yang dapat kita pelajari? Apakah kisah ini hendak mengatakan kalau orang kaya itu pasti masuk neraka sementara orang miskin pasti beroleh kerajaan Allah? Tentu tidak seperti itu. Namun dari perikop ini Tuhan Yesus mau mengingatkan bahwa sikap iman ketika seseorang hidup di dunia sangat menentukan apakah akhirnya seorang beroleh kerajaan Allah atau tidak. Sayangnya, dari orang kaya itu imannya tidak tampak dalam kehidupan nyata. Ketika dia menutup hati, menutup mata, menutup tangan terhadap penderitaan sesama. Hidupnya tertuju pada kesenangannya sendiri. Kisah ini juga mau mengingatkan bahwa sikap hidup selama di dunia harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Hidup yang dikehendaki Tuhan adalah hidup yang bermakna bagi sesama, yang berorientasi bagi sesama, yang berorientasi bagi kemuliaan Tuhan. Hidup ini harus urut. Tuhan berkati. Amin.